الرحيم لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Dulu Imam Ghazali menyebutkan yang menghalangi kita untuk bisa lahir batin sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah itu ada 4. Pertama, dunia dengan segala keindahannya, kemewahannya, kelezatan dan kenikmatannya. Maka untuk supaya dunia jangan menghalangi kita, kita wajib zuhud terhadap dunia. Nah, itulah solusinya. Ibarat ini dunia itu ibaratnya penyakit, zuhud terhadap dunia itu obatnya. Nggak ada obat lain. Jadi kalau kita nggak zuhud terhadap dunia, sampai kapanpun dunia itu mengganggu kita, menghalangi kita. Kalaupun kita maksa harus ibadah juga kepada Allah, ibadah yang kita lakukan tidak maksimal, tidak seperti yang seharusnya itu kita lakukan. Yang kedua, ini insyaallah akan kita bahas. Wal a'iqut tsani, penghalang kedua adalah al-khalq, makhluk manusia maksudnya. Summa alaika, kemudian wajib atas engkau, kata Imam Ghazali, kita nih. Waffaqakallah wa iyana, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, begitupun kepada kami, li ta'atih, untuk mentaatinya. Jadi kita didoain Imam Ghazali. Mudah-mudahan doa Imam Ghazali sebagaimana diisi kitab ini, ketika kita baca, kita masuk bahagian dari orang yang mendapatkan doa darinya. Amin. Wajib atas engkau, apa itu yang diwajibkan? Bit tafarrud anil khalqi, kita mengasingkan diri dari orang banyak. Ya. Kalau kita tetap berada di kerumunan orang banyak, kita bergaul sama semua orang, kita akan terkontaminasi dengan mereka. Karena ibaratnya begini Bu, ini udah kena cemar. Kalau ini kena cemar, ya kita harus keluar dari ruangan itu, karena ruangan itu sudah beracun. Kalau kita hirup udara di situ, kita mati. Jalan selamat nggak ada lain, keluar dari ruangan itu, cari udara yang segar. Gitu. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang carut marut nggak karu-karuan, nggak ada jalan selamat di situ, maka kita keluar supaya kita tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang ada. Itulah yang dimaksud Imam Ghazali dengan uzlah atau tafarrud anil khalqi. Uzlah itu mengasingkan diri dari makhluk. Cuma cara ngasingkannya, nanti akan kita bahas. Apa perlu kita pergi ke hutan, bikin rumah di sana, nggak usah jumpa sama orang, gitu. Terakhir jumpanya sama orang hutan. Apa gitu maksudnya? Ya nanti akan dibahas. Wadzalika li amrain, perlunya kita mengasingkan diri dari makhluk.
Itu karena ada dua perkara. Dua perkara inilah yang mendorong kita untuk keluar, supaya jangan terkontaminasi dengan lingkungan yang sudah carut marut, nggak karu-karuan ini. Ahaduma, yang pertama dari dua perkara itu, annahum, sesungguhnya mereka makhluk, yashghalunaka an ibadatillah azza wa jalla, mereka itu menyibukkan engkau, memalingkan engkau dari beribadah kepada Allah. Akhirnya kita nggak bisa ibadah dibikin orang ini. Ya macam kata Luqmanul Hakim menasihati anaknya, nak, kita nggak bisa ngikuti macam mana kata orang semuanya. Kalau kata orang tuh memang betul kata Allah dan Rasulnya, ikut. Kalau yang enggak, ya udah abai aja. Gak usah pusing kau dengan apa yang dikatakan orang. Yang penting kalau kata Allah dan Rasulnya betul, bikin. Walau kata orang banyak itu nggak betul, udah nggak, kau abai. Nggak usah kau risaukan cakap orang banyak itu. Yang penting Allah dan Rasulnya membetulkan apa yang kau bikin. Dah bikin aja. Nggak bisa gitulah ya, kata anak. Namanya kita hidup di tengah-tengah orang banyak. Mana mungkin kita abai dengan cakap orang banyak tentang kita. Oh gitu, ya udah. Kalau kita adu argumentasi, pikiran Luqmanul Hakim nih sama anaknya, adu argumentasi, ini yang ada cuman nanti mujadalah, nah, saling otot-ototan. Sini ya mempertahankan argumentasinya, ini juga begitu. Kayaknya nggak sehat. Aku harus berdebat sama anakku sendiri. Ini perlu dikasih contoh konkret aja. Kadang kita gitu, Bu. Kita nggak usah ngajak dia debat. Kita tunjukkan contoh konkret aja. Biar dia sendiri jawab pertanyaan dia sendiri, nggak usah kita yang jawab. Biar kondisi, keadaan itulah yang menjawab. Jangan mulut kita yang jawab. Akhirnya kata Luqmanul Hakim, oh ya dah kalau memang prinsipmu gitu. Berapa hari kemudian, yuk kita ke pajak, ke Pekan. Ngapa ya? Belanja. Oh kawan ya lah ya. Oh iya ya. Ya pada dasarnya anaknya nurut sama bapaknya. Cuman kalau yang nggak cocok di pikiran dia itu yang bantah gitu. Jadi keledai dibawa. Ya dah kau naik depan, ayah di belakang. Dan ilah peletak. Sekelompok orang di jalan komentar. Ya keledai satu dinaik 2 orang. Mana perasaan orang ini? Ya kasihan. Keledainya kepayahan, gini-gini jalannya. Kau dengar nak, yang kita bikin ini udah di komen orang. Cuman ngomennya nggak di Facebook. Waktu itu belum ada Facebook. Ngomennya langsung aja, clos gitu. Denger. Ya udah. Kalau gitu biar ayah aja lah yang ngalah, turun. Kau yang di atas, kata bapaknya. Ya, ayahnya bawa tali, kuluk. Anaknya di atas. Jumpa sekelompok orang lagi. Anak duraka. Oh bapaknya kongkon melaku lah, ada enak-enakan di atas kendaraan lu, alah. Wah anak kok duraka, nokoi bapaknya gitu. Nah, udah di komen lagi nek yang kita bikin. Ya udahlah kalau gitu kok yang turun ke bawah biar ayah yang naik. Bapaknya naik, anaknya yang turun. Peluk. Jumpa lagi sekelompok orang. Komen lagi. Mentang-mentang tua noko iseng nom. Enak-enakan. Iseng di atas anaknya yang sudah geret-geret keledai gitu. Walana
kita dikomenin orang lagi. Ya udahlah, kita jalan aja lah sama-sama, nggak usah dinaiki. Jumpa lagi sama orang. Lah kalau jalan ngapain bawa kendaraan? Bagus kendaraan tinggal di rumah, orangnya jalan, ini nuntun. Walah. Tuh, nah, jadi komen lagi. Kita naik dua-dua, di komen. Kau turun, ayah turun, kau di atas, di komen. Kau di atas, kau di bawah, ya di atas, ya di komen. Kita turun dua-dua di bawah, ya di komen. Tinggal satu lagi nak yang belum. Apa? Kau pegang itu keledai kakinya dua di depan, biar ayah pegang keledai kakinya dua di belakang. Yuk kita gotong keledainya, digotong. Lah makin kacau. Wis gila kuroso iki wong iki. Wong kendaraan harusnya ditunggangi lah, malah nunggangi wong iki katanya. Wis gila iki kuroso. Dah, makin ngeri nak komennya nak. Lah orang tua kita gila nih. Nah, jadi yang mana mau diikut coba? Kalau semua cakap orang itu mau diikut, yang mana mau diikut? Kan bingung sendiri kan? Kan jadi bingung sendiri kita, yang mana mau diikut? Ya udah, nggak usah kita pusingkan kata orang. Yang asal kata Allah dan Rasulnya betul kita bikin. Bis. Gitu aja dia. Dia ngasih contoh konkret. Ayo, kau bilang mesti kita dengar juga cakap orang. Namanya kita hidup di lingkungan orang banyak, masa kita abai dengan cakap orang. Nah ini yang mau cakap yang mana mau diturut coba. Akhirnya anaknya sadar, iya ya. Nah, jadi nggak usah debat nggak ada menang, susah menang. Kasih contoh konkret aja. Luqmanul Hakim tuh terkenal orang ahlul hikmah, bijak betul. Jadi cerdas otaknya, bijak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, nggak adu betekak tegang urat, enggak. Dia ngasih contoh konkret aja. Akhirnya anaknya sadar, oh. Jadi ngajari anak kayak gitu, Bu. Ibu nggak usah debat sama anak, nggak menang, Bu. Wah, anak sekarang pinter-pinter kok. Pinter ngomong. Kalah ibu kalau debat sama anak. Terakhir yang ada apa? Ibu sakit hati. Ibu jengkel, ibu pala. Terserah kaulah. No, terakhir. Pala, Pak. Si ngeyel aja. Mau apa kita bilang? Ini yang bantah aja dia. Pinter. Beda anak dulu, nggak pala pinter-pinter, tapi nurut. Taruh sapu tuh jangan sembarangan, taruh di belakang pintu. Cuman pula alasannya untuk biaya gue ya salah. Maling ojo masuk, apa hubungannya? Sapu nang balik pintu maling ojo masuk coba. Enggak ada hubungannya kan? Lah nek pintune ora dikunci masuk aneng sapune pun. Cuman gitulah. Ayo ya. Wis enggak eneng komen, ya makluk taro. Aduh tuh. Anak gadis jangan bangunnya udah terang. Itu sebelum matahari terbit terang itu sudah harus disapu. Halamannya, rumahnya udah rapi. Begitu matahari terbit, orang lewat udah rapi semua. Nah, nanti kalau matahari terbit di depan rumah itu halaman belum disapu, jauh jodohnya gitu. Anak dulu bilang jodohnya yang takut, buku aku jadi gadis tua nggak laku gitu. Betulnya ya ada betulnya gitu, maksudnya supaya rajin anaknya. Karena orang dulu nyarikan jodoh itu untuk anaknya, sekarang nyari sendiri. Dulu nyarikan, oh anak ibu api, rajin. Aku asal lewat, omahe resik ae. Sekali diintip, oh memang untuk mamai anake sing nyapu, berarti anake rajin. Isola tak pek mantu, gitu. Terus bilang sama anaknya, itu nak gini. Gitu mak iya. Anaknya pun ya nurut. Nah sekarang enggak mau aku. Gitu. Wis duwe dhewe deh. Dulu orang tua dulu gitu aja, sederhana nyarikan menantu itu. Makanya kalau orang tua dulu punya menantu,
Jangan sampai mertuanya bangun dulu, menantunya baru bangun. Mukanya bengkak. Zaman sekarang mertuane nge sarapan gimana tuh? Betul nggak Bu? Kalau zaman dulu menantu bikin apa? Iya, laki mau pergi kerja udah siap. Zaman sekarang lah bojone, dek, nasi gorengnya dimakan, jangan nggak dimakan ya, nanti sakit. Ya Mas. Lanang lunga kerja bojo iki lilin nang tempat tidur. Alah. Zaman dulu nggak ada hal. Ini cerita orang tua dulu lah saya dengerin. Kami dulu hamil besar, yo nyapu, yo ngepel, yo masak. Nih anak sekarang, sakit sithik wae. Ya Allah, mengkei ambek bojone lah ya Allah. Guyus amat. Iya dulu mana? Karena segen sama mertua itu mau bikin kita jadi semangat. Makanya sehat-sehat sekarang lah ya loyo-loyo. Bu, orang tua dulu berapa anaknya? Ayo, 10 paling sithik. PW lah ngurus 10 iku coba. Anak sekarang anaknya kayak telu wes keleleran. Umbelnya ngencas ngene enggak sempet bersihinnya. Keter banget. Nah, gitu boy, betul nggak yang saya bilang ini boy? Iya. Ya Allah, jauh. Dulu nggak sekolahan, tapi ngatur rumah tangga itu kayaknya tertata baik. Orang sekolah tinggi, nek metu klimis, rapi, ya Allah. Ditelok omane, wancur kayak kapal pecah. Betul nggak nih? Ternyata bukan sekolah bikin rapi, karakter itu yang bikin rapi. Nah, wes Bu, sekolah yang tinggi-tinggi, tapi diajari juga. Cuman itulah, udah sekolah tinggi nggak sempet lagi dah begini. Dah. Jadi bentuk karakter. Kita dulu, orang tua-tua dulu gini. Aduh ya Allah Naik, kalau kau nanti kawin kau malu-malui mama lah Naik. Mama dikira nggak pandai ngatur anak, didik anak. Ya Allah, apalagi kalau tinggal sama mertuamu nih kayak mana kau nih? Gitu untuk dulu. Tapi anak sekarang di ngonoke pun nggak peduli. Nggak peduli. Alah gampang piwe, kayak bantu. Halo. Koyok piro gaji Pak bojomu ae. Pakai pembantu. Ya. Orang barat ada pembantunya, Bu, tapi tetap hobi masak. Orang Indonesia begitu pakai pembantu, orang iso pandai masak. Jadi masak itu hobi. Perempuan itu ya memang harus hobi masak. Jangan jadi beban masak itu, jadi hobi. Jadi kita masaknya itu seneng. Nengok yang YouTube, masakan baru ini, menu baru dicoba, seneng itu, walaupun nggak enak juga sih awal-awalnya, tapi seneng, ada hobi. Gitu. Baik, jadi nggak bisa mereka itu menghalangi engkau daripada beribadah kepada Allah, menyibukkan akan engkau dari ibadah. Maksudnya apa? Ketika kita mengibadah, kita jadi sulit ibadah, disibukkan dengan urusan-urusan mereka. Alamah hukiyah, sebagaimana dihikayatkan an ba'dihim, daripada sebagian mereka para ulama sufi, annahu qol, sebagian mereka pernah ada yang mengatakan begini, marartu bi jama'atin, aku melintas atau melewati satu kelompok, yatara mauna, mereka sedang ini berlomba, lomba lempar, lomba mana, lomba lempar gitu. Ada semacam perlombaan lah.
Wa wahidun jalisun ba'idan minhum. Lalu ada seorang dari sekian banyak orang yang berkerumun itu, dia duduk tapi menjauh dari orang banyak itu, nyepi dia sendiri jauh. Fa'aradtu an ukallimahu, maka aku bermaksud untuk berbicara sama dia, mau tegur sapa lah gitu. Faqala, lalu apa kata dia? Zikrullahi ashha ilayya min kalam. Berzikir kepada Allah lebih kusukai daripada berbicara sama engkau. Saya ngeceki cakep yo kaget. Dia menjauh dari orang banyak, dideketin, diajak ngomong. Lalu dia jawabnya apa? Berzikir kepada Allah lebih kusukai daripada aku ngomong-ngomong sama kau. Tegasnya apa? Udahlah, nggak usah banyak cakep. Aku lagi zikir, ojo diganggu. Gitu maksudnya. Aku lagi zikir, jangan diganggu, ojo dicakep-cakep aja. Aku nggak jadi zikir aku. Fakultu, lalu aku bilang sama dia. Wis diomong ngono pun ora paham juga, dijak ngomong juga. Anta wahdak, kau sendirian di sini? Nah, wis diomong zikir sama Allah lebih kusukai lah, kok takok meneh kau sendirian. Dijawab dia, Pakola, lalu yang nyepi tadi itu menjawab, ma'i rabbi wa malakaya, bersama denganku Tuhanku dan dua malaikatku, Raqib dan Atid. Kan kemana kita selalu menyertai. Enggak, aku enggak sendirian. Nampak kau aja aku sendirian. Enggak, oh malaikat Raqib Atid ada kok kemanapun aku berada. Nah, kan wis enggak kelas kita ya, Bu. Nanti jawab dewean, Bu. Eneng koncone. Sapa koncone? Malaikat Raqib Atid. Kan makomnya udah beda ya. Berarti makom dia itu udah makom males ngomong. Lebih suka dia tafakur, zikir gitu. Rasa dia itu lebih manis, lebih indah, lebih nikmat. Daripada ngobrol nggak karu-karuan, bopus diomongin nggak jelas. Fakultu, lalu aku ajak lagi dia cakap. Man sabaqa min haulaik, menurutmu itu yang sedang berkompetisi itu lomba-lomba, yang lomba-lomba itu menurutmu yang menang sapa iku? Sing menang sapa iku? Wong dhek punya ora ndelok kono kok ditakoki coba lah. Yang nanya ini pun aneh ini. Tapi gitu dia jawabnya gini, Pakola, dia jawab, man ghafarallahu lahu, yang menang di antara mereka siapa yang dosanya diampuni Allah. Kan nggak nyambung, nggak nyambung ya. Ya nggak nyambung sih, ceritanya ngalor sih dikitone ngedol, ya ora nyambung. Yang sini hatinya sudah taut sama Allah, yang sini kepada alam yang lahir. Sopo sing menang, sing lomba kae? Menurutmu kok kira-kira sopo? Sopo sing diampuni Allah Taala sing menang? Ya enak ini wis akhirat nawale gitu. Nah, udah gitu mbok yes meneng ya kan. Kita takok meneh, fakultu. Lalu aku tanya lagi sama dia. Aina tariq? Nah, gimana jalannya? Gimana jalannya? Fa asyara biyadi nahwa sama. Iki bocah secara paham iki. Si ngomong, terakhir dia nggak ngomong, nunjuk nang langit. Di mana jalannya? Wis mau ngomong nih. Wakoma, lalu dia berdiri, watarohani, dia tinggalkan aku sendirian. Dia merasa terganggu ditanyai aja. Sampai gitu loh, Bu. Sampai seperti itulah dia menghindari makhluk itu. Supaya jangan terganggu hubungan dia sama Allah. Wa qala, lalu ia berkata,
Sambil berdiri ninggalin aku, disempatkannya dia ngomong. Aksara khalqika angka syaghil. Ya Allah, katanya. Dia nggak ngomong sama dia lagi, ngomongnya sama Allah. Ya Allah, kebanyakan dari makhlukmu mereka lalai dari engkau ya Allah. Kebanyakan makhlukmu ya Allah lalai dari engkau ya Allah. Sambil lungo ada yang ngomongin. Kayak mana tuh? Begitulah mereka-mereka yang memang mau hatinya bersih sama Allah. Mereka nggak mau terganggu dengan makhluk-makhluk yang datang-datang. Nah, dari kisah itu kata Imam Ghazali, fal khalqu maka makhluk. Idan kalau begitu, yasghulunaka 'anil ibadah. Mereka itu melalaikan engkau daripada beribadah kepada Allah. Bahkan bukan cuma melalaikan, bal yamna'unaka minha. Bahkan mereka itu menghalangi engkau untuk bisa beribadah kepada Allah. Kalau melalaikan, udahlah salah kita kan. Ini kita enggak mau terlalaikan dengan mereka. Tapi mereka yang menghempang jalan kita, nyetop, ojo lewat awal untuk terus bisa ibadah. Itu lebih parah lagi. Kalau ini kan mainnya halus, melalaikan itu kan halus. Ini menghalangi, udah main kasar dia. Enggak main halus lagi, ngalanginya itu. Bal yuqi'unaka fi syarri. Lebih kasar lagi, mereka itu menjatuhkan engkau dalam kejahatan wal halak dan kebinasaan. Bahkan mereka itu menjatuhkan engkau kepada kebinasaan. Ibarat kita mau lewat, misalnya dia main musik, enak suaranya ya, terakhir awak lupa mau jalan terus, asik kita nengok. Itu namanya apa, Bu? Melalaikan. Kita sing salah dewe. Lah wong awak dono kok mandeg delok iku. Tuh itu namanya melalaikan. Ada yang yamna. Kalau yamna itu menghalangi, dia nyetop. Mau kemana Pak? Mau lewat, nggak bisa. Nggak bisa. Itu namanya menghalangi. Bapak balik, jangan terus. Aku mau ke sana loh. Nggak bisa saya bilang. Itu namanya yamna, menghalangi. Kita memang mau, tapi dia menghampang di tengah. Kalau ini nggak ada, dia nggak ngempang, cuma main musik aja. Kita yang tertarik, kita duduk situ. Itu salah kita, itu melalaikan. Kalau ini nggak, dia yang cegat kita. Kayak mana? Lebih parah dari itu lagi ada. Ketika kita mau terus, ditolaknya kita, tercampak ke paret. Membinasakan itu namanya. Yang tiga ini diceritakan kama alama qala Hatim al-Asam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hatim al-Asam rahimahullah. Ini wali-wali nih yang ngomong ini. Imam Hatim. Apa kata Imam Hatim radhiyallahu rahimahullah? Talabtu min hadzal khalqi khamsata asya. Aku menuntut dari makhluk, dari orang banyak ini 5 perkara. Falam ajidha. Ternyata yang 5 itu enggak aku dapati semua. Apa yang dituntut, yang diminta rupanya dari makhluk banyak ini? Talabtu minhumut ta'ah waz zahadah. Aku meminta, mengajak mereka untuk taat dan zuhud terhadap dunia. Falam yaf'alu, mereka tidak mau melakukan hal itu. Ya udahlah, kalau mereka nggak mau ya udah, yang penting aku udah ajak, ya udah. Lalu fakultu, aku berkata, ya udahlah kalau kalian nggak mau melakukan hal itu, nggak mau melakukan ketaatan, a'inuni alaihima illam taf'alu. Tolonglah aku supaya aku bisa taat dan zuhud terhadap dunia. Andai kalian nggak mau melakukan, ya udah minimal kalian nolong aku supaya aku yang bisa melakukannya. Aku minta supaya mereka nolong. Ternyata falamnya malu, mereka pun nggak mau nolong aku. Dua ya Bu, yang nggak dituruti tuntutannya.
Fakultu, aku bilang lagi sama mereka, irdau anni in fa'altu. Ya udahlah, kalian ku ajak sama-sama, kalian nggak mau. Ya udah, kalau kalian nggak mau, ya aku minta tolong, kalian nolong aku. Biar aku aja yang bikin, tapi kalian tolong aku supaya aku mudah melakukannya. Nggak mau. Ya udahlah, kalau kalian nggak mau nolong, kalian seneng aja lah nengok aku melakukan ini. Udah, minimal kalian nggak usah komen-komen tentang yang ku bikin. Wis meneng wae, seneng wae lah dulu aku melakukan ketaatan ini. Udah, nggak usah dikomen, seneng wae dulu aku. Ternyata falamnya falu, mereka pun tidak melakukan itu. Dikomen juga aku, gitu juga. Suara sumbangnya kedengaran ke telinga. Ya udahlah. Fakultu, aku bilang lagi, udah 3 ya. Yang keempat, la tamna'uni anhuma idzan pamana'uni. Ya udahlah, kalaupun kalian nggak suka nengok aku, ya udahlah, itu urusan kalian. Tapi jangan kalian halangi aku untuk melakukan ketaatan, untuk zuhud sama dunia. Jangan dihalangi gitu. Ternyata mereka ngalangi aku, ganggu perjalanan aku untuk melakukan ketaatan dan zuhud itu. Ya Allah. Terakhir yang keempat, yang kelima. Fakultu, aku bilang sama mereka, la tad'uni ila ma la yurdillaha al-azim. Ya udahlah, kalau kalian mau halangi aku, halangilah. Tapi aku mau jalan terus. Satu aja yang aku minta sama kalian. Kalau kalian melakukan ketidaktaatan kepada Allah, kedurhakaan dan lain sebagainya, ya udah, itu urusan kalian lah. Tapi jangan kalian ajak-ajak aku kepada sesuatu yang Allah nggak ridho. Itu kalian lah. Aku ngajak kalian nggak mau. Aku minta tolong kalian nggak mau. Kemudian kalian nggak usah komen aku, kalian komen aku. Ku bilang ya udah, komen-komen terserah, nggak usah ngalangi aku. Ternyata kalian masih ngalangi aku. Ya udah, ngalangi, aku berusaha mencari jalan lepas. Tapi kalian nggak usah ngajak-ngajak aku lah untuk melakukan sesuatu yang Allah nggak ridho. Ternyata kalian masih melakukan itu juga. Kalian halangi aku, kalian dorong-dorong aku untuk melakukan hal-hal yang Allah tak ridho, yang Allah benci. Walhasil ada sesuatu yang bisa diharapkan dari orang itu? Nggak ada. 5 ini kan diharapkan, ternyata harapan yang manapun dari 5 itu nggak dilakukan, nggak direspon lah sama orang banyak itu. Jadi kalau gitu ngapain? Pusing-pusing ngurusin mereka, udahlah jalan aja lah kita. Walaupun nggak punya kawan, ya udah jalan sendiri aja lah. Sogenya memang kalau bisa melakukan kebaikan ya jangan sendirian. Kalau mau masuk surga itu yang ngajak-ngajak. Ya kalau yang diajak mau. Ini udah diajak nggak mau, malah gangguin awak lagi, malah ngajak-ngajak pula dia ke neraka. Walah, kok kebalikannya. Aku ajak nang surga lebih ngajak aku nang neraka. Ngajak neraka itu paham. Kalau zaman kita gini lah, Bu. Awak udah nih wirid nih baca Yasin apa segala. Dah. Bu, kalau orang baca itu ya kita nggak baca, kita karena halangan, ya menang cikit. Merasa nggak seneng dinasihati. Ya udah, si cerita juga, terserah dialah. Udah dikasih tahu kan. Sing penting ojo aku sing cak cerita gitu. Aku iso enak boco deh cerita lah ambek kanca. Lah malah balik. Bu. Ya bacanya gimana? Dilarang cerita ambek uang, malah cerita ambek aku. Kan berarti gangguin kita kan gitu. Alah, awak ngecak nang surga lah deh, malah ngecak aku nang neraka. Tuh. Bu, sebelum mulai wirid, kita ini wirid loh Bu. Minimal nang wiritan iku mbok yo aja cerita dosa, si cerita aib wong wae. Udahlah,
nang kartu posyandu nyeritain orang, nang teras nyeritain orang. Lah masa nang wiritane kayak nyeritain wong juga sih, Bu. Mbok stop dulu, kita iki ge wirid. Yalah. Ternyata masih ngomong juga. Yalah, ya wis lah, sak karepmu kan gitu. Tiba-tiba balik sama awak. Bu, itu tetangga ibu itu yang semalam gaduh itu kabarnya udah cerai ya, Bu? Lah kok ngejak ya mbak aku terakhir. Apa ngelarang deh ambek koncone malah ngejak cerita ambek aku. Allah ya Allah. Tuh kan? Kan berarti kita ngajak dia ke surga, dia nggak mau. Lah dia ngejak awak nang neraka sene. Ngajak dosa. Gitulah. Ya, mau kita turuti. Kayak mana lah? Karena kadang orang yang nggak kuat mentalnya kan, kayak mana lah? Nanti kalau nggak awak jawab, katanya awak sombong. Betul nggak yang saya bilang ini? Terakhir ya awak ngomonglah sepatah-sepatah. Ya yang ku dengar kayak gitu. Nah, lah nyambung. Walah kok jadi akeh aku ngomongnya yo. Tuh. Semula karena perasaannya nggak enak aja, nanti kirain nggak awak jawab kita sombong. Sekedar itu, tapi terus nyambung apa balik. Di total yo akeh juga cerita ini terakhir. Wes apa bedanya aku ambek yo sama. Jangan kayak gitu dia. Ya udah, pas dia nanya gitu pura-pura tidur. Kan belum wirid kan belum mulai kan. Nah, begitu. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad Rasulullah baru mulai awak. Dia ngajak cerita, awak suruh aja. Pura-pura nggak denger. Nanti tersinggung dia. Balik macam tadi. Ya mas kunulah. Masa awak takut dia tersinggung sementara orang marah kita nggak takut. Lebih takut marahnya dia dari marahnya Allah. Masa iya sih? Wis menang ya Pak. Tapi nanti pulang jalan kita ajak cakep dia. Ayo Bu, saya duluan. Terus pulang. Ayo udah, anggap aja cacilik deh. Cacilik kan gampang merajuk kan Bu. Ya, anggap aja kayak cacilik deh lah. Jangan deh cacilik awak jadi cacilik juga. Jangan sewot kita, senyum aja. Nengok dia. Cacilik wes. Nah, senyum aja pulang, udah gitu. Jadi kita nggak stres. Nah, pekerja kasar. Nah. Tuh. Setiap najis itu kotor, tapi tidak setiap kotor itu najis. Udah kita bahas tuh di fikih dulu ya. Jadi selama kotornya nggak kotor najis, yo nggak apa-apa. Aduh nggak enak lah keringetan, nggak nyiram. Mau nyiram air pun kayaknya nggak banyak, umpama. Ya udah siram seperlunya aja, yang kena kacuan semen, badannya keringetan, tapi kan nggak najis, umpama. Ya udah, nggak apa-apa keringetan sembahyang Allahu Akbar. Ya idealnya memang wangi, tapi kan kondisional. Ya udahlah, apa boleh buat, timbang nggak sembahyang lebih parah mana? Nah, gitu aja. Jadi nggak usah ngeles. Nek memang niat. Wong tempat segini semua kok, Bu. Iya, Bu.
Maaf ya Bu. Ya, ya. Lapang hatinya. Oh sini Bu sini. Waduh sempit loh. Tapi kok iso cukup? Kenapa? Memang niat mau ngasih dia tempat duduk. So cukup. Nek nggak niat mau tempat ngasih dia tempat duduk, lapang iso nggih wong siji meneh. Nggak ada tempat nih, udah sempit nih, sampai digeser-geser gini. Maka semua itu tergantung nih niat. Kalau memang lapang hatinya, niat memang mau melakukan sesuatu, insya Allah dikasih Allah jalan untuk bisa. Tapi kalau hati kita udah nutup diri, nggak bisa lah gini, ya wes, memang menurutmu nggak iso, tak kawin nggak iso sekalian, blok terus, tutup hatinya. Maka tinggal kita gimana sama Allah. Nah, insya Allah bisa, ya bisa, insya Allah. Contoh Bu, contoh. Ini air banyak nih. Karena air banyak aku makanya wah. Pas sikit air. Logikanya kalau air sikit berarti kan nggak bisa cukup untuk wudhu ya. Tapi ternyata begitu air sikit kita pandai sendiri pakai air sikit. Ya cukup juga. Nah itu kan. Memang kita mengkondisikan itu cukup. Ya insya Allah cukup. Memang kita mengkondisikan bisa sholat. Ya insya Allah ditolong Allah bisa sholat. Tapi kalau kita nggak mengkondisikan itu, malah kita bilang mana bisa sembahyang. Oh ya udah, dia udah pikirannya memang nggak bisa karena memang nggak mau berusaha ya bikin Allah begitu. Yang kedua, sentuhan sama orang kafir. Dia maksudnya bernajis gitu. Dia itu laki-laki apa perempuan? Udah dewasa. Oh anak kecil. Kalau anak kecil sama aja mau Islam mau kafir sama ada, nggak ada masalah. Kira-kira ada had syahwat nggak rata-rata perempuan sama anak sekecil kayak begini? Nggak ada, yang nggak ada masalah. Biar dia kafir, biar Islam, yang nggak membatalkan wudhu. Jadi nggak ukurannya kafir atau Islam, ukurannya seukuran macam dia itu perempuan yang normal, kira-kira udah ada syahwatnya nggak nengok dia. Kalau nggak ada, iya nggak batal walaupun dia anak orang kafir. Baik. Jam berapa asar? 3:30. Yang mana Bu? Baik. Maka oleh karena itu pataroktuhum, aku tinggalkan mereka, kata Hatim Al-Asam nih. Waliullah ini Bu. Wastaghaltu bi khassati nafsi. Aku pun menyibukkan dengan kekhususan diriku sendiri. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Aku tinggalkan mereka. Aku nggak peduli. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang bisa kuharapkan dari mereka. Udah ngapain kita pusing lagi mikirkan mereka? Ya kita urus saja diri kita sendiri. Orang semua udah kita tempuh jalannya. Kita ajak baik-baik, nggak mau. Dah, kalau nggak mau ya udah. Tapi nggak usah komen sama tentang yang ku bikinnya. Ternyata komen, ya udahlah komen. Kalau aku nggak respon kan nggak apa-apa. Tapi jangan dihalangi aku ya. Ternyata dihalangi juga. Ya udahlah, kalaupun dihalangi selama aku nggak masih bisa berkelit, aku berkelit. Cuman ya nggak usah ngajak aku untuk kepada sesuatu yang Allah nggak ridho. Ternyata ngajak juga. Ya udahlah, kalau begitu nggak ada kebaikan yang bisa aku ambil dari dia dan dia pun nggak mau ngambil kebaikan dari aku. Ya udahlah, kalau itu wassalam. Hadza firaqun bainana. Inilah batas perpisahan di antara kita. Wong memang tujuan kita beda. Nang kono ngalor aku ora ning idul. Ya nggak pernah jumpa ya Bu. Ya udahlah wis. Kita pun diam, nggak usah komentar tentang dia. Kita serahkan dia kepada Allah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah saya Allah dan dia sadar, kemudian dia kembali kepada Allah. Wis, itu yang bisa kita harapkan. Mau banyak cakap sama dia nggak mempan. Udah gini aja lah, ya Allah. Yang punya hati dan menguasai hati hamba-hambamu ini Engkau ya Allah. Aku mohon ya Allah supaya mereka Kau palingkan hatinya kepadamu ya Allah. Macam Nabi lah,
datang ke Taif menyiarkan Islam, malah disambit untuk disambut, malah dihina, malah dibilang orang gila, malah segala macam lah penghinaan kepada Nabi. Ya udah, apa Nabi ngotot? Tetap lagi di situ juga. Udah kondisi umat itu dan nolak dia dengan cara yang kasar begitu. Apa Nabi ngotot ke situ? Enggak. Nabi pulang, di tengah perjalanan ditawari Jibril untuk dihancurkan kampung Taif itu, tapi Nabi bilang, "Enggak, jangan. Mereka bikin aku begini karena mereka nggak paham. Kalau mereka paham, mereka nggak akan melakukan hal ini sama aku." Terus Nabi doain. Itu kan artinya apa? Ketika Nabi sudah nggak mampu lagi berbuat buat mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, Nabi serahkan sama Allah. Ya Allah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka nggak ngerti ya Allah. Nah, udah, kita pun gitu. Sama suami ya gitu, sama anak pun yang udah besar-besar gitu, Bu. Nek kecil iso, mau ini kok, mau ini. Lah nek selacang ada ini, yo nglawan deh dicewer. Apa nih bapak ada dicewer? Oh, yo melotot motone. Udah, ibu udah ngomong halus, lembut apa, udah enggak juga mempan. Ya udah. Tahajud ibu bangun tiap malam, ya Allah, ya Allah, ya. Wis, kita sama Allah aja udah. Ngomongnya itu sekali-sekali aja sama bapak. Ini kadang-kadang ibu-ibu kepingin suaminya itu soleh, kepingin taat gitu, tapi sampai jengkel. Sholat nopo sih pak, badan wis bau tanah, orang sadar-sadar, kapan sadari? Gitu ngomongnya. Ya bapak tampil makin tersinggung, digitui. Pada dasarnya laki-laki, Bu. Saya buka rahasianya. Pak anggap aja nggak denger ya Pak ya. Laki-laki walaupun salah, kalau harga diri dia sebagai laki-laki itu direndahkan, dia marah. Walaupun dia sadar dia tahu salah, tapi kalau harga diri direndahkan, itu dia pasti jengkel itu. Malah makin jauh, makin nggak nurut dulu. Saya lah mas saya kan laki-laki. Iya, jangan direndahkan harga diri dia. Nah, makanya nasihatnya itu yang pas-pas aja udah. Pak, kapan sih sholat? Masa udah umur sekian orang sholat, keburu disolat ke wong. Udah pergi, jangan diajak argumentasi. Nggak ada menangnya ibu. Bapak ada aja jawabannya nanti. Itu aja. Pergi. Tapi ibu layani dengan akhlakul karimah, dengan akhlakul karimah seorang istri, pelayanan seorang istri itu, layani dia dengan baik, tunjukkan akhlak mulia ibu. Ngomongnya sekali-sekali. Nanti terbuka hatinya, ya Allah, pucuk ngene api, nasihatnya bagus lah, kok orang tak turuti lah ya Allah. Boleh pucuk koyo ngene enggak gampang iki. Itu yang mau ibu tanamkan di kesan di hati bapak. Enggak gampang. Kalau ibu ngomongnya, ya Allah, cerewete lah pucukku, malah kesannya jadi jelek. Tujuan kita baik, nasihati, tapi bapak nyikapinya merepet. Ele pucuki, ya Allah, kapan menengi? Kurasa mati baru menengi pucukku. Betul nggak ini yang saya bilang ini? Iya, ngono sikapnya bapak. Namanya dia belum dapat hidayah. Maksud kita baik, tapi kita nyerocos saja. Ya Allah, wong kok ngomel. Dianggapnya ngomong gitu kok ngomel. Kurasane pucuki iki nek menengi turu ambek mati kurasa. Paling nang WC lah baru meneng deh. Nek enggak ada ngomong ae. Cobalah. Dia nyikapinya kita cerewet, padahal maksud kita baik, tapi karena kita caranya gitu tambah jengkel deh loh. Nah, tunjukkan sikap akhlakul karimah. Pak, ditambah Pak minumnya Pak. Kurang. Kopinya lagi Pak. Sampai dalam hati bapak gini, ya Allah, boleh pucuk koyok ini kinandi lah ya Allah. Aku untung kali. Tapi kok selama ini kok aku abai sama nasihatnya ya. Padahal nasihatnya baik. Me aku iku yo api sembayang mek selamat nang akhirat. Selama ini kok aku kok bandel ya gitu. Dia sendiri biar nyalahkan dia, jangan ibu nyalahkan dia. Oh iya,
Laki-laki disalahkan mana mau walaupun salah. Wah, gengsinya tinggi, Bu. Jadi ibu harus tahu di mana kelemahan bapak. Kelemahan bapak itu ketika ibu betul-betul menunjukkan sikap hormat, kasih sayang, perhatian dan seterusnya. Lunak hati bapak, yakin. Begitu sadar dia merepes dia. Tapi mungkin dia gengsi lah merepes di depan ibu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kau anugerahkan aku seorang istri yang solehah ya Allah. Nek umpama pucuku nggak koyak gini sabar aku ora sadar ya Allah. Tapi karena gigihnya istriku dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan perhatian yang begitu luar biasa ya Allah, sehingga aku jadi sadar seperti ini. Ngono deh ngomongnya ya Allah. Ibu misalnya kerungu kan, pura-pura ibu nggak usah dengar, tinggi ibu. Iya, bikinlah begitu. Kalau suaminya mau sembahyang, yakin. Nah, saya mau nih bu. Dah segini aja. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.